Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita dong. Kita siapa? Kita Indonesia. Sekarang kan udah banyak nih kawan-kawan pajak atau masyarakat di Indonesia yang sudah menggunakan tarif, namanya itu adalah tarif PP23, baik badan maupun orang pribadi seperti admin ini. Nah, lantas bagaimana penggunaan tarif PP23 itu kalau sudah melebihi masa pemakaian? Nah, misalkan dari segi PT atau perusahaan-perusahaan besar itu biasanya dikenakan masa tahun untuk menggunakan PP23 maksimal 3 tahun. Dan masa untuk menggunakan CP, koperasi, firma, dan yang lainnya itu 4 tahun. Dan orang pribadi itu selama 7 tahun. Nah, lantas bagaimana tarif pajak setelah pemakaian atau PP23 itu tersebut berakhir? Sebab PP23 kan terbitnya pertengahan tahun 2018. Nah, makanya ada namanya tarif umum atau tarif pasal 17. Nah, bagaimana tarif pasal 17 itu berlaku dan bagaimana perhitungannya baik orang pribadi ataupun badan? Lantas, apakah tarif pajaknya itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, makanya sebelum kita ke tutorial perhitungan dan yang lainnya terkait tarif pasal 17 bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajak Gasan Banua, langsung aja ya ikuti channel Pajak Gasan Banua. Sebab semua tutorialnya disediakan di YouTube itu gratis, bahkan ada webnya juga. Nah, jadi jangan lupa ikuti channel Pajak Gasan Banua dengan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Tanpa berlama-lama lagi, karena kawan pajak pasti penasaran, yuk langsung ke videonya. Tarif PPh Pasal 17. Membahas seputar tarif PPh Pasal 17 untuk wajib pajak baik orang pribadi dan badan serta contoh cara perhitungannya. Yang pertama, tarif pasal 17. Nah, tarif pasal 17 itu menjelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Apa penghasilan kena pajak itu? Nah, penghasilan kena pajak biasanya tergantung dari jumlah penghasilan bruto dikurangi komponen pengurangan penghasilan bruto dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Bagaimana PTKP-nya baik orang pribadi ataupun badan? Silahkan kawan pajak simak video yang ini ya. Wajib pajak yang masuk ke dalam undang-undang ini meliputi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BOT. Tarif pajak yang dikenakan akan semakin tinggi apabila jumlah penghasilan yang dijadikan dasar kena pajak atau dasar pengenaan pajaknya itu dikarenakan tarif progresif PPh Pasal 17 merupakan wujud dari asas keadilan. Sebab makin tinggi penghasilan atau DPP-nya makin tinggi juga pajaknya. Sebab asasnya adalah asas keadilan. Tarif dalam penghasilan Pasal 17 dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap atau BOT. Untuk tarif pajak pasal 17 untuk orang pribadi itu berapa? Itu diatur dalam tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu apabila 50 juta 0 sampai 50 juta itu tarif pajaknya 5%. Penghasilan 50 juta sampai 250 juta tarif pajaknya 15%. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta itu tarif pajaknya 25%. Penghasilan 500 juta ke atas tarif pajaknya 30%. Tapi ada peraturan terbaru di undang-undangnya. Mungkin akan kita buat videonya yang berikutnya ya. Jadi untuk yang ini silahkan disimak dulu versi yang lamanya sebab masih bisa digunakan untuk laporan pajak yang di tahun 2020 ini, tahun 2021 nanti. 17 wajib pajak badan. Yang pertama itu adalah pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28%. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang PPh-nya itu 25%. Selanjutnya pasal 17 ayat 2A Undang-Undang PPh
Tarifnya dimaksud pada ayat 1 huruf B menjadi 25% yang berlaku sejak 2010. Pasal 17 ayat 2B Undang-Undang PPH yang wajib pajak badan yang berbentuk PT yang paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetorkan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Apabila telah memenuhi persyaratan tertentu lainnya, dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah. Tarif ini tentu lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan ayat 2A. Terus pasal 17 ayat 2C Undang-Undang PPH, yaitu tarif pajaknya dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar 10% dan bersifat final. Dalam pasal 17 ayat 2D Undang-Undang PPH yang ketentuannya lebih lanjut mengenai besarnya dimaksud dari pada ayat 2C diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk penjelasan tarif pajak penghasilan badan usaha, tarif yang umumnya itu adalah 28% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya. Kemudian apabila memenuhi ketentuan PP nomor 81 tahun 2007, maka tarifnya berlaku 25% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya. Atau jika di bawah 4,8 miliar, maka mendapat fasilitas pengampunan pajak 50% dan tarif efektifnya 12,5% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya. Atau tarif pasal 17 Undang-Undang PPH Badan ini hanya berlaku jika tidak mengambil PP nomor 23 tahun 2018, yaitu tarif pajaknya 0,5% atau setiap bulannya bayar pajak yang PP 23. Dan perhitungan pajak pasal 17 orang pribadi. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Misalkan kawan pajak memiliki penghasilan yang jumlahnya sudah dikurangi ya, pokoknya penghasilan bersihnya tadi 600 juta rupiah, maka PPH yang terutang atau yang dibayarkan pajaknya tadi 5% dikali 50 juta dulu, maka dapat hasilnya 2.500.000, kemudian tarif pajak 15% dikali 200 juta, dapat hasilnya 30 juta, kemudian 25% kali 250 juta, dapat pajaknya 62.500.000, dan terakhir 30 juta, dan terakhir 100 juta dikali 30%, maka pajaknya 30 juta rupiah. Total seluruh pajaknya adalah 125 juta rupiah. Andai kata kawan pajak langsung mengalihkan dari tarif pajaknya 600 juta dikali 30%, maka pajaknya pasti lebih besar. Kemudian perhitungan pajak tarif pasal 17 wajib pajak badan. Contoh perhitungannya itu wajib pajak badannya dalam bentuk usaha tetap atau BOT sebesar 28%. Miliar 250 juta, PPh yang terutangnya 28% dikali 1 miliar 250 juta, maka 350 juta rupiah. Contoh perhitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dengan penghasilan kena pajak senilai 1 miliar 250 juta. Perhitungan pajak penghasilannya itu, dikalikan aja langsung, dikalikan 25%, maka penghasilannya adalah 350 juta rupiah. Dan perhitungan pajak tarif pasal 17 wajib pajak badan itu berdasarkan memiliki omset tahunan 2019 sebesar 5 miliar, jumlah seluruh biayanya adalah 4 miliar, maka tarif pajaknya penghasilannya 5M dikurang 5 miliar dikurang 4 miliar adalah 1 miliar. Kemudian 1 miliar tadi dikalikan 12,5%. Maka hasilnya 960 juta, sedangkan penghasilan kena pajak yang tidak memiliki fasilitas 1 miliar dikurang 960 juta, maka 40 juta rupiah. Sehingga besar pajak penghasilan badan usaha adalah 12,5% dikali 960 juta ditambahkan 25% dikali 40 juta sama dengan 130 juta rupiah. Jadi untuk omset 5 miliar pajak penghasilannya adalah 130 juta. Dan di tahun 2019 tidak wajib pajak menggunakan tarif pasal 17. Hal ini dikarenakan omset tahun 2018 sudah di atas 4,8 miliar. Banyak ketentuan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah mengharuskan setiap wajib pajak untuk memenuhi atau memahami secara jelas aturan-aturannya, sebab pemungutan pajak atau tarif pajak penghasilan pasal 17 dilakukan secara langsung oleh pemerintah dari penghasilan masyarakat atau wajib pajak.
Dengan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan atau perpajakan di atas, diharapkan agar semakin memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kawan pajak masih bingung terkait perpajakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga bagi kawan pajak yang belum bantu subscribe channel Pajagasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajagasan Banua. Jangan lupa buat menonton video-video yang lainnya juga.